Hai, saya Irastina. Selamat datang di seputar ilmu dan teknologi pangan. Saya seorang dosen, tetapi juga praktisi di industri pangan. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gluten. Kita tahu, belakangan ini kan lagi viral kasus tentang produk bakery yang diklaim gluten free atau bebas gluten. Tetapi kenyataannya mungkin tidak. Gluten itu sebenarnya apa sih? Gluten itu sebenarnya sejenis protein yang banyak ditemukan di biji-bijian seperti gandum, dan produk olahan dari biji-bijian tersebut adalah tepung terigu. Kita tahu penggunaan tepung terigu itu banyak sekali di sekitar kita ya. Bisa bikin kue, bisa bikin roti, bisa bikin mie instan, bisa bikin apalah macam-macam. Sebenarnya produk-produk yang disebut atau dikatakan atau diklaim sebagai gluten free atau bebas gluten sekarang ini beredar di mana saja, banyak, dan sudah menjadi new lifestyle. Jadi lifestyle yang baru, siapapun bisa mengkonsumsi produk yang bebas gluten. Tetapi khusus bagi mereka yang mengalergi gluten memang wajib dan harus mengkonsumsi produk yang tidak mengandung gluten. Tapi buat mereka yang tidak alergi, ya boleh, nggak masalah gitu kan. Jadi tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi juga bagi mereka yang sehat untuk mengkonsumsi produk yang diklaim sebagai bebas gluten. Seperti itu, kita tahu bahwa dibuat dengan menggunakan ragi. Nah, ragi itu membutuhkan tepung yang mengandung gluten dan juga nanti kan diberikan gula supaya bisa ngembang. Makanya dalam pembuatan roti kita berikan waktu untuk si roti itu ngembang. Istilahnya kita sebut proofing dulu, baru setelah itu kita uleni. Nah, sehingga roti nanti teksturnya itu akan lembut dan berserat karena dia ngembang. Jika roti dibuat dari tepung yang tidak mengandung gluten, teksturnya akan berbeda. Dia akan lebih padat, kompak, dan atau istilahnya sering kita sebut sebagai bantet. Itu kalau dibuat dari tepung yang tidak mengandung gluten. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa gluten itu banyak ditemukan pada tepung terigu. Nah, jika ingin membuat produk-produk yang tidak mengandung gluten, gunakanlah tepung lain. Misalnya, ada tepung beras, ada tepung maizena, ada potato starch atau tepung kentang, atau tepung singkong yang sudah difermentasi. Banyak sekali kita bisa temukan di supermarket dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan cakes. Kalau roti bisa kita bedakan secara tekstur, dia mengandung gluten atau tidak sebenarnya ya. Nah, kalau cakes mungkin agak kurang terlihat jelas kalau kita ganti tepungnya dengan yang lain. Mungkin dari rasanya, tapi juga rasa kan bisa dicampur dengan misalnya cakesnya kayak apalah, ada telur, ada macam-macam gitu ya. Jadi masih bisa tertutupi gitu. Tapi kalau roti, ya memang kalau menggunakan tepung yang tidak mengandung gluten akan lebih cenderung bantet. Buat para bakers, jika ingin lebih meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibuat itu tidak mengandung gluten, kalian bisa buktikan dengan melakukan uji di lab independen. Ada banyak kok ya. Nanti silahkan bawa sampelnya dan ya memang tentu ada biaya yang harus dibayarkan, tapi di situ akan dianalisa benar mengandung gluten atau tidak jika memang dibutuhkan analisa tersebut untuk lebih menjaga kepercayaan konsumen. Nah, sampai sini dulu ya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Ikuti terus di seputar ilmu dan teknologi pangan. Makasih. Dah.